Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, setiap saat, bahkan setiap selesai salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang tak pernah kita tinggalkan dalam setiap saat itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, serta dihindarkan dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan Jumat kali ini tema kita adalah ciri-ciri orang yang tak tersentuh api neraka. Hadirin yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum ala man yahrumu alaihi an-nar atau tahrumu alaihi an-nar?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala tuhramu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan para sahabat, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang haram jasadnya tersentuh oleh api neraka?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tuhramu ala kulli qaribin." Neraka itu akan diharamkan bagi orang yang qarib, orang yang akrab, hayyinin, orang yang penuh ketenangan dalam jiwanya, layyinin, lemah lembut dalam perkataannya, sahlin, orang yang permudah urusan orang lain. Dalam riwayat lain juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikeruankan oleh Imam At-Tabrani dan Baihaqi dengan redaksi yang sedikit berbeda, tuhramu ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hadirin yang berbahagia, siapakah mereka yang diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka? Yakni orang-orang yang memiliki 4 sifat dalam hadis ini. Yang pertama, qaribin, akrab. Orang yang jasadnya haram tersentuh oleh api neraka adalah orang yang selalu akrab dengan siapapun ketika ia berjumpa, ketika ia bergaul. Apapun pangkat dan jabatannya, apapun statusnya dalam kehidupan ini, ia tidak pernah mengkat dirinya, ia tidak pernah menjaga jarak dirinya terhadap orang lain. Dia mudah akrab dengan siapapun. Layaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang kepala negara, tapi beliau tak pernah membatasi dirinya terhadap orang-orang tertentu. Bahkan semua orang, baik kaya ataupun miskin, berpangkat atau para pejabat, orang-orang yang susah hidupnya, anak-anak muda, orang tua, remaja, bahkan anak-anak kecil pun sangat akrab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mudah bergaul dan bersahaja dengan siapapun. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki sifat mudah akrab, mudah bergaul dengan orang lain, tidak menjaga diri, pantas kalau dia termasuk orang yang diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena ia tak pernah mengklaim kalau dirinya adalah orang yang terpandang. Karena ia tidak pernah mengklaim, mengaku dirinya adalah orang yang paling hebat. Karena dia tidak pernah mengaku dirinya orang yang paling bertakwa. Karena semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, siapapun kita tidak tahu bagaimana kelak nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas, orang yang mudah akrab, orang yang mudah bergaul, orang yang mudah dekat dengan siapapun,
terlepas dari apapun statusnya, adalah orang yang dengan izin Allah adalah orang yang akan diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Yang kedua, orang yang jasadnya haram tersentuh oleh api neraka adalah hayyinin, orang yang memiliki jiwa, ketenangan jiwa dalam kehidupannya, lahir dan batin terlihat, tidak mudah emosi bila ia dicaci, tidak mudah marah bila emosinya disulut, atau tidak pernah terpancing dengan keadaan apapun, meskipun hinaan, cacian dan lain sebagainya datang bertubi-tubi kepadanya. Maka sungguh sifat hayyinin adalah merupakan ciri yang sangat berat untuk kita lakukan. Pantaslah kalau Rasulullah SAW menjaminkan bagi orang yang memiliki sikap ini, haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan makan kepada wanita Yahudi. Ketika sedang menyuapkan, wanita Yahudi itu berkata, "Sepertinya Anda yang menyuapkan saat ini bukanlah orang yang biasa menyuapkannya kepadaku." Meneteslah air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa beliau bergumam dalam hatinya? Oh, ternyata aku adalah orang yang paling lembut, kata orang. Ternyata tidak sebanding dengan kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dirasakan oleh wanita Yahudi itu. Maka Abu Bakar mengatakan, benar, aku bukanlah orang yang selalu menyuapkan engkau setiap hari. Ketahuilah aku adalah Abu Bakar. Terperanjat wanita Yahudi, langsung ia mengatakan, kalau begitu orang yang setiap hari mengunyahkan dan menyuapkan makanan kepadaku adalah Muhammad, orang yang selalu aku caci maki, selalu aku hina. Benar kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, wanita Yahudi buta dan tua renta yang kerjaannya setiap hari adalah mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata diam seketika, dan setelah itu beliau mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena wibawa ketenangan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang selalu marah-marah meskipun dia dalam posisi benar, meskipun apapun pangkat dan jabatannya, meskipun ia itu adalah bawahannya, pesuruhnya, ia tidak pernah mengucapkan kata-kata marah seperti yang diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Aku telah menjadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tak pernah terdengar olehku, tak pernah pun terlihat olehku Rasul sallallahu alaihi wasallam memarahiku terhadap perbuatan yang mungkin salah atau keliru, atau melakukan, ketika aku melakukan perbuatan yang tidak berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pantaslah orang yang memiliki sifat ini, hayyinin, tenang jiwanya, mendapatkan jaminan agar tak tersentuh oleh api neraka. Yang ketiga, orang yang jasadnya tak tersentuh oleh api neraka adalah layyinun. Apa itu layyinun? Orang yang lemah lembut tutur katanya, orang yang sangat bersahaja. Dengan siapapun beliau berbicara tetap terlihat sopan santun tutur katanya. Entah itu dia berbicara dengan orang tua, remaja, anak-anak, bahkan mungkin dengan anak kecil, bahkan mungkin ia berbicara dengan lawan politiknya, rival abadinya, tidak pernah terlihat kalau dia adalah orang yang menunjukkan permusuhan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, faqulu lahu qawlan layyina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang berkata. Pertama Allah mengatakan qawlan ma'rufa, perkataan yang baik. Yang kedua Allah menggunakan qawlan sadida, perkataan yang lemah lembut dan benar. Dan yang ketiga adalah qawlan layyina, perkataan yang lembut, yang bisa ketika diucapkan itu orang merasa masuk ke dalam jiwanya dan kemudian mungkin merenungkan apa yang diungkapkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qaulan layyina,
ketika memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun agar berdakwah kepada Fir'aun, yang Fir'aun semuanya kita tahu dalam cerita, dalam kisah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah mengatakan, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya ia adalah orang yang melampaui batas. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina, sampaikan kepadanya dengan ungkapan yang lemah lembut, yang sopan santun. Hadirin yang berbahagia, Fir'aun adalah lawan politik Fir'aun, lawan politik Nabi Musa, yang selalu Nabi Musa alaihissalam memusuhi Nabi Musa, bahkan mungkin untuk membunuh Nabi Musa. Tapi apa diperintahkan oleh Allah? Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan perkataan yang lemah lembut. Mungkin dari perkataan itu menjadikan ia sadar, la'allahu yatadzakka, mudah-mudahan dia sadar dan kemudian ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik dia diam. Karena sesungguhnya hadirin melakukan Allah, apa yang keluar dari lisan kita akan tercatat itu ada, apakah kebaikan atau keburukan, semuanya tercatat dan tak terlupakan oleh malaikat raqib dan atid. Dan perkataan pun harus dipertimbangkan. Apakah yang kita katakan akan menyakitkan orang lain, ataukah perkataan itu nanti akan membuat orang senang? Maka benarlah kata pepatah, orang yang manis lisannya akan banyak temannya, tapi sebaliknya orang yang lisannya buruk akan banyak musuhnya. Bahkan dalam pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri orang yang diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Sahlin, orang yang memiliki sifat mempermudah urusan orang lain. Kalau semua urusan bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau kita bisa mempermudah urusan saudara kita, ngapa harus kita persulit? Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara mu'sirin yassarahullah." Orang yang bisa mampu mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah segala urusannya. Bahkan dalam hadis dikatakan, barang siapa yang permudah urusan orang lain di dunia, Allah akan lapangkan seluruh urusannya di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam mimbar di hadapan para sahabat, "Wahai sahabatku, sungguh suatu perbuatan yang paling aku sukai, kalau aku bisa memenuhi hajat saudaraku, mempermudah urusan saudaraku, bahkan mungkin untuk melunasi hutang saudaraku, lebih aku sukai iktikaf selama 1 bulan di masjidku ini." Subhanallah, sangat mulia pekerjaan, perbuatan mempermudah urusan orang lain. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaminkan diri beliau terhadap orang yang mempermudah urusan orang lain. Tapi terkadang dalam kehidupan kita, sungguh kita banyak menyaksikan dalam kehidupan kita, siapapun terkadang orang itu berusaha untuk mempersulit urusan orang lain, dengan embel itu dan ini, dengan masalah itu dan ini, dengan halangan ini dan itu dan lain sebagainya. Sungguh orang yang demikian akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, siapapun kita, permudahlah urusan orang lain, karena Allah akan mempermudah urusan kita. Sekali saja kita berusaha untuk menghalangi urusan orang lain, bahkan mungkin berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengangkat urusan orang lain, menyusahkan orang lain, kalau tidak hari ini, esok kita akan mendapatkan balasan itu. Hadirin yang berbahagia, seorang sahabat pernah berkata, 40 tahun setelah aku mengucapkan kata-kata terhadap saudaraku itu, lama waktu 40 tahun, maka setelah 40 tahun itu apa yang aku ucapkan, aku merasakan kalau ucapan aku itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita ucapkan pada saudara kita,
Apa yang kita perbuat pada saudara kita, mungkin hari ini kita dengan menikmati perbuatan zalim kita, tapi nanti Allah akan balas dan bahkan Allah akan hinakan kita di dunia. Na'udzubillah, bahkan Allah akan hinakan orang tersebut di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempermudah urusan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berusaha dalam kehidupan kita memiliki ciri dan sifat orang-orang yang tadi kita sebutkan, akrab dengan orang lain, tenang wibawa kita walaupun bagaimana keadaan kita, sopan tutur kata kita, dan berusaha untuk mempermudah urusan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.